إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita masing-masing, di antaranya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu adalah taufik dari Allah. Tidak semua orang bisa melakukan ibadah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan ibadah, yakni orang-orang yang menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik dan kemudahan, pertolongan dari Allah untuk orang itu senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan dalam membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Al-Zahabi. Kita masuk ke dosa yang ke-6, Al-Kabiratus Sadisah. Dosa yang ke-6 adalah iftaru yawmin min Ramadan bila udrin. Sengaja-sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sengaja-sengaja tidak berpuasa walaupun hanya satu hari di bulan Ramadan, yakni puasanya puasa Ramadan, dia bersengaja tidak berpuasa padahal tidak ada alasan yang diperbolehkan dengan sebab itu. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariah untuk seseorang itu tidak berpuasa. Misalnya seperti sakit, atau sedang safar, atau karena wanita yang sedang hamil, atau menyusui, atau nifas, atau haid. Atau dia terkena penyakit yang memang tidak bisa diharapkan sembuhnya, dan jikalau dia berpuasa maka akan berbahaya bagi dia. Ini masuk pada lafaz marad, orang yang sakit. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 184, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyam ma'dudat, hari-hari tertentu, hari-hari tertentu, yakni ada awalannya dan ada akhirannya. Tidak sembarangan hari,
namun dibatasi tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan itu. Faman kana minkum maridhan, namun barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dia dalam kondisi safar, bepergian, fa'iddatun min ayyam ukhar, maka boleh bagi dia untuk menggantikannya di hari yang lainnya. Pada ayat ini kaum muslimin yang kami muliakan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang ada batasan waktunya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu bilangannya. Sehingga barang siapa yang dia menggantikannya di hari yang lain, mengqadha'nya di hari yang lain, padahal dia tidaklah mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan dispensasi, tidak mendapatkan kelonggaran dalam syariat untuk tidak berpuasa. Dia orang yang sehat, kuat, dan tidak sedang safar, tidak ada permasalahan apapun, ternyata dia tidak berpuasa. Sengaja-sengaja tidak berpuasa. Kemudian dia mengatakan, saya akan mengqadha'nya di bulan yang akan datang umpamanya. Maka orang yang seperti ini tidak sah qadha'nya, karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan dia menggantikannya di luar bulan Ramadan, itu berarti sebuah amalan dilakukan bukan pada waktunya yang ditentukan oleh syariat, maka tidak sah puasa dia. Sebagaimana seorang yang meninggalkan salat subuh tanpa ada alasan sama sekali, kemudian dia mengatakan, gampang, nanti saya akan ganti jam 8 atau jam 9 naik wis kober. Maka salat yang dilakukan jam 9 pagi itu tidak sah. Karena atas faktor kesengajaan dari dia mengamalkan salat subuh yang telah ditentukan batasan waktunya, dia melakukannya di luar batasannya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Misalnya seperti ketiduran dan tidak ada yang membangunkan sama sekali. Ini dia. Atau lupa sampai dia ingat, dia mungkin menyangka sudah salat subuh, namun ternyata dia lupa, dia belum salat subuh sampai siang. Betul-betul lalai, betul-betul lupa, bukan karena dilupa-lupakan. Allah Maha tahu siapa yang lupa benaran dan siapa yang lupa-lupaan. Demikian pula dalam perkara puasa Ramadan. Seorang yang bersengaja-sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal dia tidak mendapatkan kelonggaran, tidak mendapatkan rukhsah dalam agama ini untuk tidak berpuasa, kemudian dia menggantikannya di hari yang lain, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan tersebut adalah amalan bid'ah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam majmu' fatwanya beliau tentang fiqhul ibadah, bahwa orang yang mengamalkan puasa Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan, maka itu adalah amalan bid'ah yang tidak ada syariatnya. Tertolak amalan tersebut, dan dia melakukan dosa besar dengan sebab tidak berpuasa bulan Ramadan tersebut. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita lihat beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun kafaratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. As-salawatul khams,
salat yang 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wal jum'atu ilal jum'at, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu semuanya jeda waktu antara ibadah-ibadah itu di atas tadi kafaratul lima bainahunna, sebagai penghapus dosa yang dilakukan di antara kedua amalan tersebut. Idza stunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Itu syaratnya dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Misal mamanya seorang melakukan dosa kecil antara subuh dengan zuhur, maka semata antara sholat subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, itulah semata dengan jeda waktu itulah, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia selama manusia itu menjauhi dosa-dosa besar. Demikian pula Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini semuanya adalah penghapus dosa yang dilakukan oleh seorang manusia di antara keduanya, selama dosa itu adalah dosa saghair, dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah berkehendak untuk memaafkannya. Ini yang pertama. Walaupun dia belum bertobat, namun Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka diampuni. Namun jikalau tidak Allah berkehendak dan dia tidak bertobat darinya, maka dia akan disiksa dengan sebab itu. Sehingga janganlah kita menggampangkan dalam perkara ini dengan mengatakan, Allah kan tahu siapa saya, tentunya kan Allah Maha mengampuni saya. Sok jago banget, percaya diri banget, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya sehingga dia tidak beristighfar, sehingga dia tidak bertobat. Itu salah. Hukum asal siapa yang melakukan dosa adalah diancam dengan neraka, diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Urusan siapa yang akan diampuni dosanya oleh Allah, itu adalah kehendak Allah Azza wa Jal. Itu adalah rizki min Allah, bukan urusan kita. Artinya kita tidak bisa ikut andil dalam perkara itu. Allah semata yang memilih siapa di antara hambanya yang diampuni dan siapa yang tidak diampuni. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu, sebesar apapun itu, jikalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Disebutkan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat sebenar-benar tobat yang nasuha, memenuhi syarat-syaratnya. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini tentang dosa besar. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita masuk ke hadis yang berikutnya sekarang. Hadis yang tadi kita sebut adalah riwayat Imam Muslim, hadis nomor ke-233. Demikian pula Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa thabata fi sahihain 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
wa shaum Ramadan wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila man istata'a ilaihi sabila. Disebutkan dalam Sahihain, yakni Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, membayar zakat. Wal hajj, haji. Wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lainnya disebutkan dulu saum Ramadan, baru kemudian disebut hajinya. Itu adalah riwayat Imam Muslim. Adapun yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, haji dulu disebut, baru disebut saum Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam. Di samping hal ini adalah kewajiban, perlu kita fahami, dengan kedatangan Ramadan itu kaum muslimin bisa mendapatkan pahala yang besar yang tidak bisa didapatkan di luar bulan Ramadan. Misalnya seperti Lailatul Qadar, ataupun Salatul Tarawih, ataupun dilipat gandakannya amalan ibadah ketika orang tersebut sedang menjalani puasa di bulan Ramadan. Maka kedatangan bulan Ramadan ini bukan sebuah bulan yang ditakuti, bukan, namun bulan yang diharapkan kedatangannya agar bisa mendapatkan meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan itu. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun dalam sanadnya disebutkan, hadis yang akan saya baca ini lemah, dilemahkan oleh Syekh Albani dalam kitab Dha'ifu Abi Dawud. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi syamad dahri man samahu. Siapa yang bersengaja tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, dia sengaja tidak berpuasa tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya dispensasi atau izin dari syariat, tanpa karena sakit, walaupun dia menggantikannya sepanjang masa dia berpuasa, hal itu tidak akan bisa menggantikan satu hari yang dia tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat. Riwayat ini adalah riwayat yang lemah, namun disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa orang yang melakukan qadha, artinya mengganti waktu bulan Ramadan, dirubah pada bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram atau yang berikutnya, padahal dia tidak berpuasanya tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia termasuk orang yang melakukan ibadah di luar waktu yang disyariatkannya. Maka puasa tersebut tertolak dan tidak diterima qadanya, dan dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Bahkan kalau dia sengaja meninggalkan Ramadan, sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka hal itu bisa menyebabkan kafir pelakunya.
Kemudian disebutkan oleh beliau juga beberapa riwayat yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qala zur wal 'amal bihi wal jahla fala hajata lillahi bi ay yada' ta'ama wa syarab." Belum menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan ucapan dusta itu, maka tidak ada hajat bagi Allah, tidak ada keperluan bagi Allah dengan dia meninggalkan makan dan minumannya. Dia tidak makan, dia tidak minum, namun di dalam puasanya dia mengotorinya dengan ucapan dusta, ucapan bohong. Dia tidak mendapatkan pahala. Ini orang yang berpuasa namun dia melakukan dosa padanya. Toh tetap dia tidak mendapatkan pahala walaupun sah puasanya. Lah bagaimana lagi dia sengaja-sengaja tidak berpuasa tanpa adanya rukhsah dalam syariat dan menggantikannya di waktu yang lainnya. Maka tentunya hal itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada sekedar hal tersebut di atas tadi. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kita masuk ke dosa yang ke-7. Al-kabiratus sabi'ah. Dosa yang ke-7 adalah tarkul hajj ma'al qudrati alaihi. Tarkul haji ma'al qudrati alaihi. Seorang tidak berhaji padahal dia mampu untuk melakukannya. Mampu secara fisiknya, mampu secara pendanaannya, namun dia tidak melakukannya. Maka orang ini termasuk orang yang melakukan dosa besar. Bahkan orang ini bisa keluar dari Islam karena dia sengaja-sengaja meninggalkan rukun Islam dalam kondisi dia telah mampu untuk melakukannya, namun dia tetap meninggalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tablughu baitallahi al-haram wa lam yahujj fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa dhalika Allah jalla wa ala yaqul fi kitabih walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Akhrajahu Tirmidzi. Dalam riwayat ini disebutkan, barang siapa yang dia memiliki perbekalan dan dia mampu melakukan perjalanan yang menyampaikan dia ke Baitullahil Haram, namun dia tidak melakukan haji, yakni dia punya kemampuan namun dia tidak mau haji, maka baginya mati di atas Yahudi atau Nasara. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas, dan bagi Allah wajiban atas manusia untuk menunaikan hak Allah, yakni apa? Melaksanakan perintah haji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan dan memiliki bekal untuk melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram di Makkah. Namun dia tetap tidak mau haji, maka dia matinya sebagai mati Yahudi atau mati Nasara.
Namun riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dha'iful Jami'. Qala Umar radhiyallahu an, Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua, beliau pernah menyebutkan dalam salah satu ucapannya, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kulla man lahu jaddah wa lam yahuj falyadribu alaihim al-jizyah wa ma hum bimuslimin. Sungguh, kata Umar, aku sangat berkeinginan sekali untuk aku mengutus beberapa orang ke negeri-negeri untuk mereka melihat siapa di antara manusia yang ada di negeri-negeri itu yang memiliki kemampuan namun dia tetap tidak mau melaksanakan haji. Aku perintahkan agar menarik upeti darinya. Aku perintahkan untuk mengambil jizyah, upeti darinya. Wa ma hum bimuslimin. Dan mereka itu bukanlah kaum muslimin. yakni orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji secara finansial, secara fisik, dan dia pun memiliki kemampuan-kemampuan yang lainnya, kemudian namun dia tidak mau ibadah haji, maka dia dihukumi keluar dari al-Islam. Bagaimana dengan orang yang di zaman sekarang ini dia mampu, secara fisik mampu, secara keuangan mampu, namun karena terbentur dengan peraturan yang ada, yakni apa? Tertunda sampai datang jatah waktunya 2, 3, 4 tahun yang akan datang umpamanya. Maka dalam hal ini dia termasuk orang yang tidak mampu karena dia terkendala dengan peraturan yang ada. Ya, dia termasuk orang yang tidak mampu karena peraturan penguasa setempat yang kita diwajibkan untuk mentaatinya, mengatur sedemikian rupa penjadwalannya, maka ditunggu sampai datang waktu yang telah ditentukan, jatah kursi seorang itu bisa berangkat haji dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa dilakukan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas beliau menyebutkan dalam sebuah kata-katanya, "Ma min ahadin lam yahuj wa lam yuaddi zakata malihi illa sa'ala raj'ata 'inda al-maut fakila lah innama yas'alu raj'ata al-kuffar qala inna dhalika fi kitabillah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق أي يؤدي زكاة وأكن من الصالحين أي أحج ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قيل فيما تجب الزكاة قال ب200 درهم وقيمتها من الذهب قيل وما يوجب الحج الزاد والراحلة. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, tidaklah seorang yang dia memiliki kemampuan namun dia tidak mau haji, dan dia memiliki harta namun dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti ketika datang kematian menjemputnya, dia menginginkan untuk dikembalikan ke dunia lagi. Dia menginginkan untuk kematiannya diundur bareng sejenak. Dia akan melakukan kewajiban-kewajiban yang tadinya belum dia lakukan. Dikatakan kepada Ibn Abbas,
Seorang bertanya kepada Ibn Abbas ketika itu, "Innamanya seluruh raj'atul kufar." Wa Ibn Abbas, bukankah yang meminta untuk dikembalikan ke dunia ini dan diundurkan kematiannya itu adalah orang kafir? Maka beliau menjawab dengan menyebutkan ayat dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan hendaknya kalian berinfak. Hendaknya kalian berinfak dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian. Sebelum datang kematian menjemput seorang di antara kalian. Kemudian dia menyatakan, "Rabbi, wahai Allah, laula akhartani ila ajalin qarib." Kalau seandainya engkau undurkan kematianku bareng sejenak, fasaddaqa, maka aku akan bersedekah, ai uaddi zakah. Kata Ibn Abbas, makna aku akan bersedekah, yakni aku akan membayar zakat. Wa kum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh, mengamalkan kesalehan. Yani kata Imam Ibn Abbas, ai ahuj, aku akan haji. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, kematian tidak akan mungkin mundur. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan menterlambatkan kematian bagi seorang manusia apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha khabir dengan segala apa yang kalian lakukan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini menunjukkan bahwasannya termasuk dari dosa besar seorang meninggalkan haji dalam kondisi dia mampu. Sebagaimana yang sebelumnya, seorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia mampu. Sebagaimana sebelumnya, seorang tidak mau membayar zakat padahal dia telah memiliki harta 1 nisab, bahkan lebih dari nisab, dan sudah sampai 1 haul, namun dia tidak mau membayar zakat. Maka mereka ini adalah pelaku dosa besar, melakukan dosa-dosa besar yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, yang Allah laknat, yang Allah ancam dengan neraka. Bahkan pelakunya bisa kafir, keluar dari Islam karena dia sengaja meninggalkan rukun-rukun Islam. Sebuah riwayat, kalau tadi yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas itu disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Sahihah. Yang terakhir adalah sebuah athar dari ucapan sahabat Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Law kana li jarun musirun, thumma mata wa lam yahuj, lam usalli alaihi." Kata Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku memiliki tetangga yang dia mampu untuk melakukan haji, memiliki kelapangan dana, memiliki kelapangan waktu dan tenaga, namun dia tidak melakukan haji sampai mati, maka aku tidak akan menyolatinya. Aku tidak akan menyolatinya. Hadirin kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita masuk ke dosa yang berikutnya,
Al-kabiratu tsaminah, uququl walidain. Dosa yang ke-8 adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Pembahasan ini beliau menyebutkan sampai 3 lembar. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pembahasan ini, apalagi di zaman-zaman seperti ini, di mana anak-anak tumbuh menjadi remaja dalam lingkungan yang rusak, bukan tumbuh dalam lingkungan yang beragama. Mereka melihat di televisi, mereka melihat jalan-jalan pemuda-pemuda yang bertato, pemuda-pemuda yang kegiatannya melakukan hal-hal yang anarkisme, melakukan kemaksiatan jauh dari agama. Mereka kecenderungannya diakibatkan karena tidak tahu adab yang diajarkan oleh agama ini. Dia tidak pernah terbimbing dengan ilmu agama. Maka terjatuhlah orang itu pada uququl walidain, durhaka kepada orang tua, sampai di antara mereka tega untuk menyakiti fisiknya dan juga hatinya. Sampai di antara mereka ketika meminta motor, mengancam mau membunuh orang tuanya jikalau tidak segera dibelikan motor. Fana'udzu billahi min dzalik. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang seperti itu, durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam Al-Qur'an untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita. Siapapun dia orang tua kita, apakah dia seorang muslim, apakah beliau orang tua kita adalah orang yang muslim, atau orang tua kita adalah orang tua yang kafir atau musyrik, wajib kita untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang berkaitan tentang kewajiban mentaati kedua orang tua dan keharaman untuk menentangnya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Coba perhatikan teks ayat ini. Wa qada, dan Allah telah menetapkan sebuah ketetapan, sebuah kewajiban. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah disebutkan kewajiban terbesar manusia kepada sang penciptanya, yakni bertauhid, beribadah semata hanya kepada Allah Azza wa Jalla, disebutlah kewajiban yang berikutnya yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, yakni wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kita berbuat baik. Ini kewajiban. Kewajiban yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dengan kewajiban tauhid.
Maka hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan ini memiliki porsi besar dalam urusan agama kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan disebutkan dalam pembahasan ini insyaallah berbuat baik kepada orang tua itu bisa dilakukan ketika orang tua itu masih hidup, dan juga bisa dilakukan ketika orang tua itu sudah meninggal dunia. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan lebih lancar, akan lebih jelas lagi. Kami akan sebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa anak itu akan memberikan manfaat kepada orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma." Jikalau salah satu di antara kedua orang tuamu berada di sampingmu sampai umur mereka menjadi tua renta, atau keduanya ada di sampingmu dalam kondisi mereka sudah menjadi orang-orang yang tua, fala taqul lahum uffin, maka janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu itu kata-kata uff. Kata-kata uff ini adalah hardikan yang paling kecil. Mungkin bahasa kita seperti hus, atau bahasa yang semisal dengan itu, yang hardikan yang paling ringannya. Ini dilarang dalam agama kita. Allah dengan tegas menyebutkan, baik kedua orang tua kita keduanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, maka janganlah kita mengatakan kepada orang tua kita kata-kata uff, apalagi membentak, apalagi memaki-maki, apalagi sampai menyakiti hatinya dan yang lainnya. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik kedua orang tua kalian. Disebutkan di dalam ayat ini larangan menghardik orang tua dan kewajiban mengucapkan kata-kata yang mulia. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu itu ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik diucapkan kepada orang tua. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma kama tawalliya khidmataka ala anna al-fadla lil mutaqaddim wa kayfa yaq'u tasawi wa qad kana yahmilani adaka rajina hayataka wa anta in hamalta adahuma rajauta mautahuma.
Disebutkan oleh beliau, Al-Imam Dhahabi menyatakan, dalam ayat ini Allah mengharuskan kepada para anak untuk merawat kedua orang tuanya. Merawat, menjaga, memelihara dengan sepenuh hati. Sebagaimana dulu kedua orang tuamu itu merawatmu, menjagamu. Kedua orang tuamu itu betul-betul mau capek, mau lelah pagi, siang, sore, malam demi kesehatan anak-anaknya, demi kebaikan anak-anaknya. Maka hendaknya seorang anak itu pun berbaik budi pekertinya kepada kedua orang tua, karena orang tua itu telah merawatnya ketika dia kecil. Orang tua kadang rewel, seperti anak-anak ketika mereka sudah renta. Banyak ngeluh, kadang banyak permintaan, kadang menyibukkan anak. Orang tuanya rocel, mungkin bawel. Disebutkan di sini oleh beliau, kalau orang tua itu sudah seperti itu kondisinya karena faktor tua atau karena faktor pikun, maka ketahuilah sesungguhnya dulu kamu ketika kecil pun orang tuamu sangat menyayangimu dengan harapan agar kamu bisa hidup, dengan harapan agar kamu bisa sehat. Kamu kencing, berak, nangis, minta ini, minta itu. Orang tuamu tetap melakukannya dengan sebaik mungkin. Maka tentunya kita sebagai anak, ketika menjumpai orang tua seperti itu, kita pun harus mampu untuk merawatnya dan menjaga lisan kita dari kata-kata makian kepada orang tua. Kita harus mampu memikul beban ketika menjumpai orang tua yang sudah renta, yang kadang kala terjadi hal-hal seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan pada surat yang lainnya, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawassayna al-insana biwalidayhi husna." Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian pula dalam surat Luqman ayat yang ke-14, "Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, yakni kepada Allah. Waliwalidayka, dan hendaknya kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ayat-ayat di atas memerintahkan kita untuk birrul walidain, dan sekaligus melarang kita untuk membangkang kepada kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, masih banyak di sana pembahasan-pembahasan yang lainnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang dosa yang ke-8 ini dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Jikalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau itu ada salahnya, maka itu dari kalpannya saya dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.